Manusia sebetulnya hidup bersebelahan dengan makhluk halus di muka bumi ini. Hanya beda alam saja, alam nyata dan alam gaib. Kehadiran makhluk halus kerap menjadi teror yang mencekam untuk sebagian manusia. Tetapi justru kitalah yang ditakuti dan dihormati oleh makhluk halus. Beberapa orang yang ditakuti dan dihormati oleh makhluk halus pastilah memiliki kelebihan dan kekuatan tersendiri. Ada beberapa orang yang dihormati dan ditakuti oleh makhluk halus, sahabat. Sebetulnya ada banyak orang yang ditakuti dan dihormati oleh makhluk-makhluk halus dengan berbagai alasan. Bahkan banyak sekali di antara makhluk halus yang takut, yang menghormati kepada orang tersebut, sehingga makhluk halus tersebut ingin berbakti terhadap orang tersebut lantaran orang tersebut memiliki kekuatan atau kelebihan tertentu. Perihal ini bisa dikarenakan banyak faktor. Satu di antaranya ada faktor keturunan. Secara turun-temurun sejak lahir ada keturunan dari leluhurnya tersebut. Karena leluhurnya yang terdahulu memiliki ilmu, memiliki kesaktian, memiliki pengaruh yang sangat besar sekali. Adapun karena faktor kepribadian, karakter yang melekat pada orang tersebut. Kepribadian seperti apa? Yang pastinya kepribadian yang sangat baik. Dan kunci utama orang tersebut adalah orang yang dekat sekali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga makhluk-makhluk halus dan makhluk-makhluk yang lainnya takut dan menghormati orang tersebut, sehingga ingin mengikuti jejak orang tersebut. Yang lebih pastinya, sahabat, ada beberapa ciri-ciri orang yang ditakuti dan dihormati oleh makhluk-makhluk halus. Yang pertama, mudah mengobati orang kesurupan. Kenapa orang yang mudah mengobati kesurupan itu ditakuti, dihormati oleh makhluk halus? Karena orang tersebut memiliki kekuatan, memiliki pengaruh yang cukup besar, sehingga makhluk halus mengetahui orang tersebut memiliki pengaruh dan kekuatan. Karena yang namanya makhluk halus mengetahui setiap karakter dan setiap yang dimiliki oleh manusia, mudah mengobati orang yang kesurupan dan mudah mengeluarkan energi negatif. Otomatis makhluk-makhluk halus tersebut takut, segan, dan menghormati orang tersebut. Sebab di saat ada manusia yang memiliki energi dan pengaruh ataupun bisa dikatakan kekuatan batin yang sangat kuat, makhluk-makhluk tersebut akan mengetahuinya, dan kadangkala makhluk-makhluk halus tersebut akan kabur karena mengetahui kedatangan orang tersebut. Yang kedua, orang yang ditakuti, dihormati oleh makhluk halus adalah orang yang mudah sekali apabila memanggil makhluk halus. Dengan mudahnya mereka memanggil, berkomunikasi dengan makhluk halus. Karena apa? Karena mereka memiliki energi, memiliki kekuatan dan pengaruh yang begitu tinggi. Mereka memiliki kekuatan spiritualitas yang cukup tinggi, memiliki daya pengaruh dan spiritualitas yang tinggi. Mereka tidak memerlukan banyak ritual tertentu. Orang-orang yang punya karakter seperti ini bisa memanggil makhluk halus kapanpun, sampai-sampai mereka bisa menyuruh makhluk halus untuk datang dengan sendirinya.
Terus yang ketiga, orang yang dihormati, dihargai, dan ditakuti oleh makhluk halus adalah orang yang sulit sekali terkena santet. Orang ini sulit kena santet, sulit kena sihir, sulit kena pelet, terkecuali memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya sahabat. Kenapa mereka sulit terkena santet, terkena sihir, terkena pelet, dan lain sebagainya ya? Dikarenakan yang pertama memang sudah kehendak Allah. Terus mereka memang memiliki daya kekuatan spiritualitas yang tinggi. Dan adapun mereka yang memang memiliki penangkal santet, sihir, dan lain sebagainya, sehingga makhluk-makhluk halus menghargai, menghormati, dan menakuti mereka. Terus yang keempat, orang yang dihormati, dihargai, dan ditakuti oleh makhluk halus yang keempat ini adalah orang tersebut sulit sekali diterawang atau sulit sekali diramal. Sekalipun diramal oleh dukun, oleh paranormal, misalkan oleh siapapun, dia itu sulit untuk diramal, untuk diterawang. Kenapa orang ini sulit diterawang, diramal? Sekalipun oleh ilmu yang tinggi atau oleh ilmu terawangan yang tinggi, dikarenakan orang tersebut dilingkari, dibentengi oleh energi yang begitu tinggi, sehingga terawangan, ramalan itu sulit memprediksi orang tersebut. Makanya makhluk-makhluk halus sangat menghormati, sangat menghargai, sangat menakuti orang tersebut, karena orang tersebut memiliki benteng energi yang begitu besar. Yang kelima adalah orang-orang yang sering sekali dikunjungi oleh makhluk-makhluk halus. Jadi di sini makhluk-makhluk halus yang berkunjung kepada orang tersebut, kepada orang yang dihargai, dihormati, ditakuti oleh makhluk halus tersebut, makhluk halus yang datang kepada dia bukan ada itikad menyerang atau bukan ada itikad tidak baik, tetapi makhluk-makhluk halus yang datang kepada mereka adalah makhluk halus yang ingin sekali mendapat simpati dari orang tersebut. Jadi untuk apa simpati dari orang tersebut? Karena yang saya tahu, yang namanya makhluk-makhluk halus itu ingin sekali memiliki pemimpin yang mempunyai power atau energi spiritualitas yang tinggi. Jadi ada beberapa di antara makhluk-makhluk halus yang ingin juga belajar kepada agama atau ingin mengikuti orang-orang yang memiliki energi yang tinggi. Beda lagi ya kalau misalkan makhluk halus yang datang kepada orang yang lemah, yang ngelamun ya, itu ada itikad mencelakakan orang tersebut dikarenakan orang tersebut memang kosong. Tapi yang ini bukan seperti itu. Jadi makhluk-makhluk halus berdatangan, berkunjung kepada orang tersebut itu tidak ada itikad tidak baik, tapi mereka datang sama sekali tidak ada itikad untuk menyerang, tetapi mereka ingin mendapatkan simpati, ingin diakui oleh orang tersebut, sampai-sampai makhluk halus tersebut ingin belajar agama atau belajar ilmu kepada orang tersebut atau ingin mengikuti orang tersebut. Yang keenam, orang yang ditakuti, dihargai, dihormati oleh makhluk-makhluk halus adalah orang yang sering bermimpi jadi raja di alam gaib. Jadi itulah ciri yang keenam, orang yang dihargai, dihormati, dan ditakuti oleh makhluk halus adalah orang yang sering kali bermimpi masuk ke alam gaib, ataupun orang tersebut bisa rogo sukmo dan di sananya itu menjadi raja di alam gaib, sehingga orang tersebut ditakuti, dihargai, dan dihormati oleh makhluk halus manapun. Ciri yang ketujuh, orang yang ditakuti, dihargai, dihormati makhluk halus adalah orang yang inderanya sangatlah peka.
Jadi orang yang sangat peka ini bisa menerawang, bisa melihat masa depan dan masa lalu, dan feeling orang tersebut sangatlah kuat sehingga orang tersebut bisa memeriksa makhluk halus dan tahu secara pasti di mana keberadaan makhluk-makhluk halus. Jadi orang tersebut tidak akal-akalan ya. Jadi orang tersebut memang mengetahui, diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa menerawang dan bisa mengetahui keberadaan makhluk halus secara pastinya gitu. Itulah orang yang ditakuti, dihormati, dan dihargai oleh makhluk-makhluk halus. Ciri yang kedelapan, orang yang ditakuti, dihormati, dan dihargai, disegani oleh makhluk halus adalah orang yang bisa menetralkan tempat-tempat yang negatif. Jadi begini sahabat, dikala orang tersebut masuk kepada tempat yang angker atau tempat yang banyak sekali negatifnya, orang tersebut masuk ke tempat angker tersebut akan bisa menetralkan secara sendirinya. Maksudnya pas masuk tempat tersebut akan netral kembali, akan netral, akan bersih dengan sendirinya gitu. Kenapa? Karena makhluk-makhluk halus yang negatif pun di saat melihat orang yang disegani oleh mereka, makhluk halus akan minggat gitu. Jadi tanpa ada pertengkaran, tanpa ada percekcokan, tanpa ada peperangan gitu ya, karena orang tersebut memang disegani oleh makhluk-makhluk halus. Jadi sahabat, itulah ciri-ciri orang-orang yang disegani, dihormati, ditakuti, dan dihargai oleh makhluk-makhluk halus. Jadi ada beberapa di antara manusia yang memang memiliki kelebihan, memiliki energi spiritualitas yang tinggi, sehingga mereka disegani oleh makhluk-makhluk halus. Tetapi pada dasarnya, pada intinya sahabat, yang namanya makhluk, yang namanya manusia tidak memiliki kekuatan dan kemampuan apapun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, semua itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya jelaskan itu merupakan kekuasaan-kekuasaan Allah yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya. Jadi apa yang paling baik sahabat agar makhluk-makhluk halus segan kepada kita? Yang paling utama, tingkatkanlah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkanlah pikiran dan hati kita. Oke sahabat, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya dan pembahasan saya yang kurang berkenan, pembahasan saya yang salah. Jadi mohon silahkan dikritik di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih sekali kepada sahabat yang selalu mendukung Sang Putih Channel. Dan untuk sahabat-sahabat yang mau mendukung Sang Putih Channel, silahkan subscribe, like, komen, dan kalau menyukai video-video Sang Putih Channel, silahkan share kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat bisa mengetahui video-video terbaru dari Sang Putih Channel. Oke sahabat, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.